Halo, kembali lagi bersama gue, Green Mumbat. Gue cuman orang yang random di YouTube. Gue gak tahu apa-apa soal mesin. Gue bukan ahli fisika dan gue bukan orang yang harus kalian dengarkan. Cuma kalau misalnya lu udah beberapa kali lihat konten gue, bisa lah subscribers naik dikit lah. Karena dari viewers gue ternyata pas gue cek data statistik cuma 30% yang nonton dari video gue itu nge-sub, sisanya enggak. Ya kalau lu suka sama video gua, lu bisa like. Kalau lu nggak suka, lu bisa dislike gitu. Tapi kalau lu mau bantu gua, lu bisa nge-sub. Karena gua sebetulnya butuh 1000 subscribers, bukan untuk monetasi, tapi untuk keperluan riset. Karena nanti gua ada riset yang membutuhkan live streaming di YouTube. Oke? Jadi ini percobaan keempat gua. Ini adalah video yang paling susah buat gua record, gitu loh. Nanti bloopersnya bakal ada. Gitu. Jadi panjang, videonya panjang bukan karena penjelasan, videonya panjang karena bloopers, tapi panjang juga. Jadi gue bakal ngejelasin di sini soal kecepatan. Kenapa kenapa motor 150 cc bisa 150 km per jam, tapi 250 cc nggak bisa sampai 250 km per jam, etc. Nah, gue tahu di sini gue cuma pakai perbandingan, ya gue nggak bakal pakai actual calculation karena di sini agak kompleks. Kalau gue pakai actual calculation karena nanti bakal melibatkan banyak angle gitu ya, integral segala macam, bla bla bla, which is almost impossible buat record dalam waktu kurang dari 30 menit gitu. Oke, sekarang kita kembali ke konsep pembakaran dulu ya. Dalam mesin intinya adalah semakin tinggi pressure dalam chamber atau ruang bakar, maka dia akan mendorong pistonnya semakin tinggi gitu loh. Jadi bedanya apa gitu ya, bedanya itu pressure-nya gitu. Terus kemudian kenapa gue pakainya F bukan pakai P, karena F atau gaya itu sebetulnya bisa menggantikan P, pressure, karena ujung-ujungnya pressure itu nanti akan berkaitan dengan F juga gitu. Jadi kenapa gue bilang itu, karena pressure yang dimaksud nanti akan menghasilkan pembakaran, dan besar kecilnya ledakan dalam chamber itu akan menghasilkan F gitu. Jadi simpelnya seperti itu gitu. Nah, ledakan sama dorongan gitu itu sama aja dengan berat, itu hampir sama, nggak sama sih, tapi hampir sama konsepnya. Jadi ada tekanan di piston ya. Kali ini gue pakai mesin tidur biar gue gampang gambar ya. Ada tekanan pada piston, kemudian piston itu menggerakkan conrod. Kalau mau tanya conrod itu apa, conrod itu connecting rod. Dia menghubungkan antara piston dengan crankshaft, itulah asal namanya kenapa jadi conrod gitu. Oke, pakai rumusnya P sama dengan F per A atau pressure sama dengan force atau gaya dibagi A, area, A besar ya. Jadi semakin besar P, maka dia akan semakin besar F. Semakin besar P, maka seharusnya A-nya semakin kecil gitu, dan sebaliknya. Kemudian bisa diganti juga rumusnya, F sama dengan P dikalikan A gitu ya. Jadi ya betul gitu. Jadi pressure-nya berapa, areanya berapa, maka itulah total luasnya. Oke, terus kemudian F sendiri bisa diganti dengan yang lain. F itu bisa diganti dengan M dikalikan A kecil. Massa dikalikan acceleration atau percepatan. Kenapa gue pakainya percepatan di sini? Karena yang dihitung nanti adalah untuk inersia. Jadi inersia itu atau torque sebenarnya sama aja. Balik lagi, torque dan inersia sebenarnya adalah sama gitu. Itu adalah gaya atau momentum angular, momentum pada sudut gitu loh. Jadi ada jarak jadi ada sudut tertentu ya, itu nanti urusannya dengan torsi gitu. Nanti torsinya itu berarti semakin percepatannya semakin tinggi, maka dia akan semakin tinggi juga taunya gitu ya. Jadi kemarin udah dibahas inersia sama dengan pakainya V tapi dikuadratkan. Nah, sementara mv kuadrat, jadi simpelnya v kuadrat atau kecepatan dikuadratkan itu mirip dengan akselerasi, tapi nggak akselerasi juga gitu ya. Jadi seperti itu ya. Yang perlu dicatat adalah F sama dengan massa dikalikan acceleration gitu loh. Jadi semakin besar masanya maka akan semakin besar taunya, semakin besar A-nya akselerasinya maka atau percepatannya, maka semakin besar juga taunya gitu kan. Kenapa gue menjelaskan rumus? Karena nanti di sini kita akan berurusan dengan gaya gesek, drag segala macam bla bla bla. Oke,
Jadi ini cuma keterangan aja, P sama dengan pressure, F sama dengan force atau gaya, kemudian A besar adalah area dan A kecil adalah acceleration. Oke, sistem kerjanya kalau dibuatkan skema itu seperti ini. Piston ditembak oleh ada ledakan oleh busi, pengapian segala macam itu udah ada, gua udah bahas videonya. Terus kemudian dia akan mendorong piston ke bawah karena gerakan piston itu linear karena dia ada dindingnya, ya. Dia gerakannya cuma naik turun. Ya ini mentok. Seharusnya nggak mentok. Oke, dia berputar. Ini gue bagi jadi 3 segmen ya. Segmen pertama itu adalah primer sekunder. Segmen kedua adalah gear primer, gear sekunder. Biar gampang kita bahasnya adalah gear input dan gear output. Yang penting adalah gear input berkaitan dengan gear primer sekunder atau crankshaft, dan gear output berkaitannya dengan gear luar atau kamera gue overheat. Oke, biar cepat. Jadi yang penting itu nanti rasionya bisa lu cari sendiri di Google, termasuk dengan gear primer sekunder 1 2 3 4 5 6-nya berapa. Gear input dan gear output ya. Terus kemudian terakhir adalah final drive. Final drive seperti apa? Ya, itu jadi itu bisa lu hitung sendiri, itu adalah matematika sederhana. Ya, jadi dari piston dia akan menggerakkan connecting rod perputarannya seperti ini gitu ya, bisa dibilang counter clockwise, kemudian kena gear sekundernya itu nanti jadi clockwise gitu ya, terus masuk ke dalam input gear primer sekunder, kemudian itu menjadi masih tetap menjadi clockwise gitu ya, kemudian dia ke arah gear box sekunder atau gearbox output, dia jadi counter clockwise, kemudian digabungkan dengan gear depan, kemudian dia langsung ke gear belakang, itu tetap arahnya sama, itu counter clockwise. Jadi intinya kalau gearnya itu bersentuhan langsung dia akan merubah putaran. Kalau gearnya tidak bersentuhan langsung, entah dikoneksikan dengan shaft, entah dikoneksikan dengan rantai, atau dia bergerak secara bersamaan, seperti contoh ban, velg dan gear belakang gitu. Nah, konsepnya di sini adalah ya kecepatan itu tergantung pada rasio gitu. Jadi contohnya misalnya gear primer sekundernya berapa? Kecepatannya 10.000 kecepatan di RPM 10.000 gitu ya. Maka 10.000 RPM berarti ada 10.000 rotasi per menit. Itu menghasilkan berapa gitu. Nanti dihitung rasionya 2:1, 1:sekian, 1:sekian, 3:1, 0,8. Ya sampai ke dalam ukuran ban, jadi diameter ban yang paling tinggi. Itu dihitung semuanya dia berapa, terus kemudian hasilnya itu dibandingkan dengan keliling roda belakang, kelilingnya berapa, dan itu bisa dikonversi menjadi kilometer, itu jarak, dan yang namanya kecepatan itu dihitung dalam 1 jam. Jadi 1 jam itu dia menempuh berjarak berapa kilometer gitu, atau per detiknya berapa, dan itu nanti dikonversi menjadi meter per detik dan dikonversi menjadi kilometer per jam gitu. Itu nanti ada lagi rumusnya, gue bakal tulis di kolom deskripsi karena itu panjang banget. Oke. Jadi seperti itu. Hanya saja di sini perlu diingat gitu. Motor itu akan terbebani gitu ya, dan di ban juga akan ada gaya gesek gitu. Terutama di rantai juga sama, dia akan ada loss power. Nah, energi, kembali ke hukum kekalahan energi. Energi itu tidak bisa dibuat dan tidak bisa dihilangkan, tapi energi itu selalu bisa berubah. Entah menjadi energi yang lain seperti gaya gesek gitu ya, atau energi kalor gitu ya. Terus suara juga energi gitu. Jadi energi yang lainnya, bukan dari energi mekanika yang seharusnya digunakan untuk menggerakkan roda tersebut. Itu gitu. Dan yang lain gitu ya, saat partikel berbenturan gitu ya, kemudian dia ada perubahan angle trayeksi, kemudian kalau dia tetap memaksakan segala macam, itu nanti akan membutuhkan energi yang lebih banyak gitu kan. Nah, itu juga sama. Itu kalau misalnya dipikir udara tuh gak ada apa-apanya. Iya kalau lu kecepatan rendah, tapi kalau kecepatan lu 80, 100, 200 km per jam, udara itu bisa menjadi faktor yang besar. Makanya ada yang dinamakan aerodinamika gitu, dan akan menghasilkan drag pun juga sama, karena tekanan di bagian belakang lu lebih kecil daripada tekanan di bagian depan. Akhirnya lu sendiri akan terdorong di bagian belakang, dan lu membutuhkan energi yang lebih banyak untuk memajukan kecepatan lu. Jadi sekalipun kendaraan lu bergerak konstan di 100 km per jam, sesungguhnya motor lu itu bukan tanpa akselerasi. Enggak. Karena hukumnya tadi, balik lagi ke tau itu juga nanti ada acceleration segala macam bla bla bla. Itu ada nanti urusannya di video yang kemarin. Lu cek aja, lu tonton sendiri karena gue cuma punya waktu yang pendek. Jadi karena motor itu ada beban, selalu terbebani gitu ya, kayak hidup gitu ya. Curhat gue. Nah, itu nanti motor
kendaraan itu harus selalu mendapatkan constant acceleration gitu loh. Nah, karena rumus acceleration itu selalu dikuadratkan dalam F, itu yang susah gitu loh. Jadi kalau misalnya lu mau perbandingan, itu jangan pakai perbandingan dengan cc-nya berapa, tapi bisa juga dengan powernya berapa. Motor 10 horsepower untuk mendapatkan top speed yang lebih tinggi dengan akselerasi yang sama, dengan percepatan yang sama, maka dia membutuhkan energi yang lebih banyak, sekitar 30 horsepower. Sebenarnya nggak pakai 30 horsepower ya, tapi kilowatt seharusnya. Jadi gue pakainya 10 kilowatt jadi 30 kilowatt karena itu SI-nya. Kalau gue pakai horsepower, ukurannya beda lagi, konversinya beda lagi, dan gue nggak mau ngitung. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya lu perbandingan dengan kilowatt, itu akan sangat jelas. Contohnya motor dengan tenaga 70 kilowatt memiliki top speed jauh lebih tinggi daripada daripada motor dengan tenaga anggaplah 25 kilowatt. Top speednya hampir 150% gitu. Jadi kalau motor-motor dengan tenaga 20 kilowatt itu top speednya sekitar 150, dan tenaga motor 70 kilowatt itu ada di 200 sekian kilometer per jam. Itu memang tergantung dengan rasio gearbox, betul sekali. Hanya saja ya itulah yang usable buat harian gitu loh. Kalau selisih, jadi ada selisihnya. Seandainya selisih tenaga, jadi akselerasi, percepatan itu rumusnya, bukan rumusnya, konsepnya. Kalau lu punya energi yang besar dan tahanan atau energi loss, bukan loss tapi konversi ke energi lainnya itu sedikit ya, maka berarti power lu tuh lebih besar gitu, dan itu yang menyebabkan akselerasi gitu. Nah, ingat, semakin tinggi kecepatan berarti tahanannya juga semakin tinggi. Tapi kalau misalnya lu beda antara energi yang lu keluarkan, jadi outputnya itu lebih banyak tapi cuma sedikit perbedaannya, maka akselerasi lu akan semakin sedikit. Kalau lu mau coba, gampang banget, lu tinggal bawa motor sendirian sama bawa motor boncengan, mana yang lebih cepat akselerasinya. Top speednya biasanya sama aja, nggak sama sih, bedanya tipis. Tapi kalau misalnya lu bawa motornya berdua gitu ya, lu lebih lama dan top speednya biasa berkurang sedikit ya, nggak banyak. Jadi top speed benar bergantung dengan rasio. Jadi kalau kita mau membandingkan, balik lagi dengan kayak kemarin konsepnya 5252 itu hanyalah sebagai konstanta. Kalau kita membandingkan top speed, yang adil adalah perbandingan dari rasio gearbox gitu, atau top speed on GPS gitu, yang kayak gitu-gitulah. Terserah gitu loh, tapi konteksnya seperti itu. Jadi prinsipnya kenapa motor dengan kecepatan dengan cc 150 itu lebih cuma dapat 150 km per jam, tapi dengan 250 enggak, ya itu tadi gitu, karena energi yang dihasilkan tidak begitu banyak, hasilnya tidak bisa mencapai pengkuadratan dari percepatannya dia gitu loh, pengkuadratan dari percepatannya dia gitu. Berarti kalau dihitung, dikuadratkan, dikalikan sekian ya kayak gitu-gitulah ya. Nah, bisa gak sih maksain gitu ya, kayak 250 cc menjadi 250 km per jam? Bisa gitu, tapi karena range kecepatannya semakin tinggi gitu ya, maka dia akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi gitu. Tapi akan ada titik kesetimbangannya. Titik kesetimbangannya di mana? Saat hambatannya seperti aerodinamika gitu ya, terus bobotnya segala macam, terus energi loss segala macam, itu even atau equal dari tenaga yang dihasilkan mesinnya gitu. Makanya biasanya pabrik itu menggunakan power BHP gitu loh. Jadi brake horsepower, bukan dari wheel horsepower gitu, karena itu lebih adil untuk mesinnya gitu loh. Jadi sekian dari gua, udah azan, Green Wombat, karena udah ini out. Oh iya, lupa, video selanjutnya tentang psikologi ya. Ini gua coba ngambil pemateri dari luar, bukan dari gua gitu ya. Gua belum fix pematerinya siapa, tapi ditunggu aja. Yang jelas dia memang kompeten di bidang psikologi. Bisa dikatakan dia lebih pinter lah, bukan ya, dia itu udah jelas dia lebih pinter dari gua. Cuman maksud gua, dia yang punya kompetensi di bidang psikologi, bukan gua gitu. Kalau gua nggak punya apa-apa di bidang psikologi, gua nggak punya kompetensi di bidang perbucinan segala macam, apalagi tentang apa-apa. Bahasannya adalah toxic relationship buat para bucin. Ya, sekian dari gua, Green Moment out.